Tiga macam gereja dan jenis umatnya. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Alkitab hanya mengenal tiga macam gereja, atau di Alkitab disebut jemaat. Jadi jemaat maupun gereja itu bahasa Inggrisnya sama, church ya. Alkitab hanya mengenal tiga macam jemaat atau tiga macam gereja ya, dan jenis jemaatnya ya. Pertama, gerejaku kata Yesus. Gereja Yesus masih manusia. Gereja yang dibentuk oleh Yesus waktu Yesus masih jadi manusia. Salah satunya yang nanti dipimpin oleh Petrus, yaitu di dalam Matius 16 ayat 18. Gerejaku. Lalu jenis warganya apa? Warganya ya Yahudi yang bersunat. Rasul-rasul ya, keluarganya rasul, keluarganya murid, murid-murid, keluarganya murid ya, saudara-saudaranya para murid Yesus. Ya, orang-orang Yahudi bersunat yang sudah tobat terima Yesus itu masuk di dalam gerejaku. Waktu itu Yesus masih jadi manusia ya. Jadi waktu Yesus jadi manusia juga membentuk gereja atau membentuk jemaat. Jadi nomor 1 gerejaku. Nomor 2 Roma 16 ayat 16. Gereja atau jemaat Kristus dibentuk oleh para rasul ketika Yesus sudah naik ke surga. Ya sekitar tahun-tahun 33 sampai nanti sekitar tahun 40 sekian. Dibentuklah gereja Kristus. Tidak pernah ada gereja Kristen ya, gereja Kristus. Ya. Warganya adalah orang-orang Kristen. Gerejanya namanya Gereja Kristus, jenis warganya atau warga gerejanya adalah orang-orang Kristen. Bisa dari Yahudi bersunat, bisa juga dari luar Yahudi ya, Yunani ya, masih daerah-daerah situ aja, Yahudi Yunani ya, terutama yang paling dekat Yunani atau Arab-Arab yang dekat, misalnya Arab daerah Yordania ya. Arabnya bersunat enggak? Ya enggak bersunat. Arabnya enggak bersunat. Yunaninya sunat enggak? Enggak. Tapi ada juga orang-orang Yahudi bersunat ya, ada juga. Itu gereja Kristus sekitar tahun 33 Masehi, Yesusnya sudah naik ke surga ya. Sampai sekitar mendekati tahun-tahun 45 ya. 45 mendekati 50. Lalu yang ketiga adalah gereja Allah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 32 ya. Di situ ditulis bahwa gereja Allah, artinya Yesusnya sudah duduk di tahta surga. Betul-betul sudah duduk di tahta surga. Menurunkan kitab Wahyu sudah selesai, maka disebut gereja Allah atau jemaat Allah. Ya tentu saja dibentuk oleh para rasul menjelang berakhirnya penulisan kitab Perjanjian Baru. Warganya mana Pak? Ya warganya terutama di luar Israel ya, termasuk sampai ke Italia, ke Roma, sampai ke Turki ya, daerah Korintus, daerah situ ya. Mungkin juga sampai ke Asia kecil ya. Jadi ada tiga macam gereja, yaitu gerejaku sudah berlalu waktu Yesus jadi manusia, gereja Kristus sudah berlalu waktu Yesus naik ke surga ya, tapi sedang menurunkan kitab Wahyu. Kemudian gereja Allah ya, Yesus sudah naik ke surga berlangsung sampai sekarang. Jadi sekarang gereja yang benar itu adalah gereja Allah ya, gereja Allah yang sesuai dengan konteks waktu Yesusnya sudah jadi Tuhan Allah. Nah,
Yang tidak pernah ada adalah gereja Kristen, nggak pernah ada gereja Kristen. Gereja itu Kristus, tapi jemaatnya orang-orangnya adalah orang-orang Kristen. Ya, gereja Kristus sudah tidak ada sekarang ya, harus gereja Allah. Gereja Kristen tidak pernah ada, apalagi gereja Katolik tidak pernah ada. Mohon maaf, gereja Protestan tidak pernah ada. Gereja karismatik tidak pernah ada. Gereja Advent tidak pernah ada. Gereja apalagi Ortodok tidak pernah ada. Jadi pilihannya itu cuman gerejaku waktu Yesus jadi manusia, lalu gereja Kristus saat Yesus sudah naik ke surga tapi sedang menurunkan kitab, yaitu kitab Wahyu terutama ya. Kemudian gereja atau jemaat Allah ketika Yesus sudah naik ke surga, duduk di tata surga menjelang berakhirnya penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Tidak pernah ada gereja Kristen, tidak pernah ada gereja Katolik, tidak pernah ada gereja Protestan, tidak pernah ada gereja karismatik, tidak pernah ada gereja Ortodok, tidak pernah ada gereja Advent. Jadi gereja-gereja yang sekarang 85% di luar sana, saya menyebutnya yang tidak ada di Alkitab. Berarti itu ngarang sendiri. Gereja kami adalah gereja Allah. Saya ikut Alkitab. Ya, dengan sistem tidak ada sinode. Gereja Allah tidak mengenal sinode, tapi mengenal kerasulan. Clear? Ya. Jadi kami ikut Alkitab. Nama gerejanya apa Pak? Jadi gereja Allah. Bukan gereja Kristen, nggak pernah ada gereja Kristen. Mungkin ini nampol ya, kalian ketampol semua. Berarti 85% di sana gereja Kristen, gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja itu semua ngarang. Ngarang itu ajarannya ngarang. Kalau Anda mau ajaran Alkitab, maka ajaran Alkitab itu Yesus sudah duduk di tata surga. Yesus sudah Allah, makanya gerejamu harus gereja Allah. Lalu, sekarang para Ortodok kayak Katolik, kayak Protestan, kayak Mormon, kayak Pentakost, Advent karismatik tidak mengakui Yesus Allah. Lah wong nama gerejanya saja bukan gereja Allah. Nampol ini Pak. Ya, Anda ketampol semua. Jadi 85% gereja di luar sana tidak ada di Alkitab alias gereja ngarang. Ngarang doang, kami memberikan gereja, lalu sinodenya juga ngarang. Masuk gereja pakai sinode? Nggak ada itu. Sinode tidak dikenal di Alkitab. Alkitab mengenal kerasulan. Ya, ada itu ya di 1 Korintus berapa ya? Kalau tidak salah 1 Korintus 12:28, tapi nanti dicek aja ya. Di situ tentang kerasulan ya. Ya, jadi gereja itu harus mengikuti Alkitab. Ya, gereja itu ada periodenya, ada waktu Yesus manusia disebut gerejaku, waktu Yesus sudah naik ke surga tapi sedang berkarya menurunkan kitab Wahyu, memilih nabi, oh itu gereja Kristus. Lalu Yesus duduk di tata surga, gereja Allah. Gereja itu sama dengan jemaat. Paling tepat i-gereja sih ya. I-gereja seperti kami, i-gereja Allah Esa. Ya, seperti itu. Ya. Gereja Allah apa? Gereja Allah. Yang Alkitabiah, gereja Alkitab yang Allah Esa. Nah, seperti itu. Itu baru benar ya. Jadi bukan gereja kok Kristen, enggak ada itu gereja ngarang itu. Ya, mohon maaf ya. Kebenaran dinyatakan seperti ini ya. Jadi 85% di luar sana ngarang Pak, ngarang. Terbukti menolak Yesus Allah, betul nggak? Kalian menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa, betul apa betul? 85% gereja di luar sana yang ngaku gereja menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, betul apa betul? Betul. Nah, cuman gereja Allah yang menerima Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah, itu juru selamat itu. That it, mungkin ini nampol kepada kalian. Back to the scripture, kembali ke Alkitab saja ya, ikutin Alkitab.
Alkitab Kristen ya, mereka juga bikin kitab sendiri, Alkitab Katolik, Alkitab Protestan, Alkitab Karismatik, Alkitab Mormon, Alkitab Advent. Kembali ke Alkitab Kristen, tulisannya para rasul, para nabi. Sedangkan Alkitab mereka tulisannya Bapak Gereja. Bapak Gereja tidak punya hak menulis kitab. Ya, itu ngarang juga Pak, ngarang, cocokologi betul. Alkitab itu Kristen. Ya. Berdasarnya apa? Tulisan para rasul, para nabi. Lah kalau yang di luar sana tulisan Bapak Gereja, Bapak Gereja yang nggak diakui sumbernya dari Codex Sinaiticus, Codex Vaticanicus, LXX gitu, XX1, XXX gitu, Naskah Yerusalem, ya, strong number dan sebagainya. Back to the scripture, kembali ke Alkitabnya Kristen, ya. Jangan pakai Alkitabnya Bapak Gereja. Bapak Gereja nggak punya hak. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Hari ini ada baptisan di Cibubur, yang mau ikut ya langsung datang aja sekitar jam 10 nanti ya. Ya, yang ini udah Pak ikut dibaptis gitu. Hubungi nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.